دعاءنا وافتح علينا قلبنا بالعلم نور صدرنا وبجاهك اللهم وبفضلك قضي ديوننا وبعلمك امحو ذنوبنا وبعزك اهدي قلبنا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم ارزقنا الإخلاص بالقول والعمل. آمين. وحسن الختام عند انتهاء الأجل. آمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا يا كريم. اللهم أكرمنا بنور الفهم وخرجنا من ظلمات الوهم وافتح علينا فتوح العارفين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين. وبالسند المتصل إلى سيدنا الإمام العارف بالله سيدنا أحمد الرفاعي الكبير رحمه الله تعالى وقدس سره العظيم ونفعنا والمسلمين بعلومه وعلوم الصالحين آمين. آمين. الحديث العشرون حديث yang ke-20 An-Nawafilu Zadul Arifina ila Allah Ta'ala. Adapun perkara-perkara sunnah Zadul Arifin, yaitu bekalnya orang-orang yang al-arif ilallah, kepada Allah Ta'ala. Wa bihi ilaihi qala akhbarana al-Syekh al-Hujjah al-Thiqatu al-Arifu Abu Bakr ibn Yahya al-Najjari al-Ansari al-Wasiti rahimahullah ta'ala qala anba'ana Abu al-Qasim Talha al-Kattani قال أنبأنا أبو الحسين أحمد بن عثمان الآدمي قال حدثنا أحمد بن ماهان السمسار قال أنبأنا عبد الرحمن بن مهدي عن شعبة عن النعمان بن سالم قال سمعت عمر بن أوس يحدث عن عتبة بن أبي سفيان عن أم حبيبة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من عبد مسلم يصلي لله تعالى كل يوم 12 ركعة تطوعا من غير الفريضة إلا بنى الله له بيتا في الجنة. ما tiada min abdin muslimin, dari hamba yang Islam, yusalli, yang salat abd lillah karena Allah Ta'ala, kulla yawmin, di tiap-tiap hari 12 raka'atan, akan 12 rakaat, tatawu'an, hale sunnah, bukan yang min ghairil faridah, dari selain yang fardu, illa kecuali bana, membangunkan Allah atau mendirikan Allah, siapa Allah, lahu, untuk ya abad, baitan, akan rumah, fil jannati, di surga. Hadal hadith qala rahimahullah ta'ala, hadal hadithul syarifu yuhittu ala mulazamatin nawafil. Adapun ini hadis yang mulia, yaitu memotivasi, ya hada, ala mulazamatin nawafil, atas menetapi perkara-perkara sunnah. Fa innaha minal muqarribat, maka sungguhnya an-nawafil yaitu sebagian dari yang mendekatkan ila Allah, kepada Allah Ta'ala. Wa hiya zadul arifin fi tariqihim ilaih. Adapun nawafil yaitu bekalnya orang-orang al-arifin fi tariqihim, di jalan mereka, ilaihi subhanahu, kepada Allah subhanahu. Wa sya'nul mutajarridin li janabih, dan perkaranya orang-orang yang melepas. Mutajarridin mana asalnya berbengkang, telanjang, yang melepaskan diri dari dunia, dari selain Allah, li janabih, kepada sisinya Allah, jallat kudratuh, maha agung apa keagungannya Allah, kekuasaannya Allah. Kadito akan membahas beliau Sayyidina Imam Ahmad Ar-Rifai Al-Kabir tentang
perkara-perkara sunnah, wabil khusus salat sunnah, yang dimana hadisnya itu diambil oleh beliau tentang salat sunnah. Yang dimaksud di sini semua perkara sunnah, karena sunnah ini adalah pangkat kita yang menentukan pangkat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita ingat akan firman Allah Subhanahu wa taala, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang bersungguh-sungguh fina di dalam agamaku, kata Allah Subhanahu wa taala, lanahdiyannahum subulana, maka aku akan tuntun mereka itu akan banyak-banyak jalan. Yang pertama, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Kata ulama, ini satu jalan yang kita tempuh di jalan Allah SWT akan membuka banyak pintu jalan. Jadi misalkan kita melaksanakan sholat sunnah, kita tekuni satu macam saja, seperti yang di dalam hadis ini, tiap malam kita sholat sunnah tidak kurang dari 12 rakaat misalkan, maka akan dibukakan untuk kita oleh Allah Subhanahu wa taala subul, jalan yang sangat banyak. Sangat mudah untuk menghitung, misalkan 1, 2, 2 bukan sholat sunnah lain, bisa juga masuk. Walhasil an-nawafil di sini bukan fardu. Kalau kita tiap malam di sini kan kullu yaumin di sini masuk rawatib, tapi rawatib di sini ghairu muakkadah 12 sudah. Kalau muakkadah 10. Duha masuk juga. Atau witir, kalau witir yang biasa yang paling afdal kan 13. Ini sudah masuk. Ini kullu yaumin wa lailah. Artinya dalam 24 jam itu salat sunnahnya tidak kurang dari 12 rakaat. Ini sudah masuk rawatib. Pengertian yaum minta masuk kan lain. Ya, kullu yaumin ini idza utlikal yaum wa huwa yaum wa lailah. Yaumun wa lailah. Masuk. Seperti ar-rajul masuk al-mar'ah. Rijalun la tulhihim tijaratu wa la bai'un an dzikrillah. Kata Allah di sana ada rijal la tulhihim tijaratun wa la bai'un an dzikrillah, yang tidak melupakan kepada rijal itu bai'un, tijaratun wala bai'un, perniagaan atau jual beli. Artinya selalu mutajarridina ila Allah. Rijal di sini adalah orang-orang yang semangat di dalam beribadah kepada Allah, walaupun itu an-nisa atau al-mar'ah. Di sini kullu yaumin yani yashmal kullu yaumin wa lailah. Masuk ben malam masuk. Ben tahajud apa? Ben tahajud masuk. Disebut lail berarti siang. Biasanya kalau disebut lail biasanya siang tidak masuk. Jadi alhamdulillah kita sebagai umat Islam yang insya Allah dalam melaksanakan Ithnai Asyrakah ini semua sudah melaksanakan. Tinggal ya kita nempatin sudahnya. Tinggal nambah. Yani al-qana'atu ala al-qana'atu ala al-ata' al-qana'atu ala al-ata' hirman min babil hirman. Kita merasa cukup dengan yang sudah kita lakukan. Ini kalau dalam kaidah tasawuf min babil hirman, kita menutup jalan kita sendiri. Jadi kita sudah menurut hadis ini saya sudah lebih 12 rakaat kan. Jadi pas makomo jangan kita jo. Jadi kita mimba bil hirman, menutup jalan kita sendiri. Yang dihimbau kepada kita walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, terus berusaha supaya menambah, minimal menekuni, melazimi apa yang sudah kita lakukan. Kalau bisa hari ini harus lebih baik daripada kemarin, dan hari esok lebih banyak daripada hari ini. Kini kasya'nul arifin wada'abuhum, perkara mereka dan kegiatan mereka orang-orang al-arifin billah seperti itu. Minimal apa yang telah ditekuni daripada amal-amal sunnah itu tentunya sesudah yang wajib,
tidak dikurangi, tidak ditinggalkan. Kalau sekiranya kita tidak bisa menambah seperti yang dihimbau oleh Sayyidina Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala di dalam Ihya-nya, di dalam Minhajul Abidinnya, itu kan disuruh nambah terus kita. Minimal melazimi apa yang telah kita lazimi. Kita kembali kepada kaidah An-Nabawiyah yang disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairul a'mal adwamuha wa ingkollah itu kita sering jadikan alasan. Wa ingkollah jajong wah. Yo ingkollah. Jadi namanya malas kadang buat senang buat kita. Kata Syekhina Syekh Sa'duddin Al-Murad rahimahullah taala, kenapa di sini kalau digabungkan, kenapa di sini beliau mengatakan an-nawafil zadul arifin? Perkara-perkara sunnah itu merupakan sangu atau bekalnya orang-orang al-arif. Karena yang wajib itu ya wajib sudah. Yang wajib kewajiban. Engkau lah pokok lah bajang selema betok iyalah kan. Berselamat orang kuan. Ketika Nabi SAW itu didatangi seorang Arabi bertanya tentang Islam. Islam itu apa ya Muhammad? Kata Nabi SAW, Islam ya macam dua syahadat. Terus sehari semalam lema betok, Duhur, asar, maghrib, isya, subuh. Terus boleh puasa Ramadan. Terus ya mesti mampu wajib zakat, terus mampu haji. Wallahi engkau tak nambah tak orang nah. Aflaha in naja, kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ajriya selamat orang jirian. Selamat jirian. Mun jujur tak nambahin tak orangin selamat. Selamat jadi orang. Artinya selamat dari neraka, dan pasti masuk surga. Tapi jangan nyatanya pangkat tinggi. Jangan nyatanya pangkat tinggi. Tinggi baca tinggi janganlah lepas. Masuk. Sementing masuk. Artinya kalimat-kalimat ketika kita dengar di nembokon masuk surga begini berak, janganlah. Kita harus minta deh. Ya usaha benih minta sebenarnya tinggi Gusti. Nih gue nih pada minta bisa ke kapal karo, minta bisa ke kapal nih, minta setengki Gusti tahu sampai tengah kini ke Gusti Allah, amal bebanyak, sunnahnya bebanyak, tentunya sesudah yang wajib itu dilakukan. Benih pas sunnah banyak, saya wajib pas etikal, jadi pun kata apa? Tarkul wajib li ajli sunnah haram. Tarkul wajib li ajli sunnah haram, jaipun kaidah al-fiqhiyah kanisa. Meninggalkan yang wajib demi kepentingan yang sunnah maka haram. Apalagi yang ditinggalkan yang wajib apakah ada tengka. Nah ini yang terjadi di masyarakat. Apakah ada tengka. Orang mate tanya kiyo tangga kada. Sementing sukses lot itu. Sunting sukses lot betul. Apa nak pilih kalau aku kapi? Orang kematian lah aja melebek. Orang kematian lah kapi. Namanya mana lagi? Repot kapi. Begini kalau karena rumah boleh di masyarakat. Kalau terjadi ngai nyon semua orang ini Gusti Allah punya. Bener. Nyon semua orang ini Gusti Allah punya. Ketika kita tidak bisa mencegah mereka. Kalau bisa ya dikecilkan. Kita dukung yang wajib. Wajib. Lingkai nak naik ke gongku. Sementara ngotang gak ki aduh. Punya nggak gini kan? Jadi kita sebagai tokoh di masyarakat itu memang harus di apa namanya di los alos ya dengan halus kepada mereka. Kita harus halus kepada mereka. Dengan motor ibarin ketika tenpula macam itu tafsir. Idhaba ila fir'auna innahu Allah wa qula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyuruh Sayyidina Musa dengan Sayyidina Harun untuk berangkat kepada Fir'aun karena Fir'aun sudah tagha melewati batas, tapi dakwah beliau berdua disuruh apa oleh Allah? Faqula qawlan layyinan. Kita kepada masyarakat harus lebih layyin daripada Musa dan Harun kepada Fir'aun. Sedangkan Fir'aun waktu itu sudah mengatakan ana rabbukumul a'la. Ki soro panos ban Gusti Allah kadang pola ingat muntah anos ya tak tahu aja. Perintah lain lagi. Apalagi kepada orang-orang yang masih lisannya selalu berzikir di dalam sujudnya subhana rabbiyal
A'la. Subhana rabbiyal a'la. Usaha baca alus apa boleh? Ada sanpon ya. Tidak, kita berdakwah pada siapapun, kepada pejabat, kepada orang tani, sesal kasar. Oke. Tapi kalau pejabatnya itu besar, harus lembut. Tapi yang mengatakan jet aten setembus. Nabi lembut pas jet aten tak tembus, tak akan reken apa? Tak akan reken Habib Lutfi. Untuk Jokowi Habib Lutfi lah. Kelasnya harga Habib Lutfi. Atau saya heran bil halus, tapi juga yakni sahib kalb tembus. Nah, halus tapi tembus. Ketika halus meloloh, patah tembus tuh melarat saya terima. Melarat saya terima. Napa boleh kebun lembut apa? Tinggi beri saya halus mas. Pas tak pajan lembut apa umpah mana? Beri. Hah? Biru apa merah? Allah bahaya gini. Jadi yang mendekatkan diri kita kepada Allah SWT an-nawafil, yang menentukan pangkat tinggi rendahnya seseorang di surga itu an-nawafil. Kalau al-faraid ini sudah modal utama, tidak bisa menentukan penyantai kiban secara umum. Pastinya juga bisa, karena fardu yang dilakukan itu tak pada penyaman antara A dan B juga, dari segi khusyuknya, dari segi penyaman awal waktu dilakukan dengan berjamaah atau tidak, pastinya juga. Tapi secara umum yang mendongkrak pangkat seorang di surga itu adalah an-nawafil. Maka di sini secara khusus beliau memberi judul an-nawafil zadul arifin. Tidak dikatakan zadul ibad atau zadul muslimin atau zadul mu'minin, tidak, zadul arifin, karena yang istiqomah melakukan sunnah itu tidak ada lain kecuali al-arifin billah. Al-arifin billah, karena sunnah itu akan dilakukan sesuai dengan cinta, sesuai dengan keinginan yang besar, sesuai dengan rasa takut. Karena orang yang semak ke Gusti Allah ini kebanyak jahilnya. Kalau kita baca salah satu kitabnya Abu Yazid Muhammad Al-Maliki Al-Hasani rahimahullah, yang mana Al-Mukhtar min Kalamil Akhyar, yang paling baru itu. Jadi di muqaddimahnya itu beliau mengatakan orang yang sampai kepada Allah itu ada bil khauf, dengan rasa takut. Coba kita baca, kata beliau, kitab-kitabnya seorang ulama sufi namanya Al-Muhasibi rahimahullah ta'ala. Al-Harith Al-Muhasibi rahimahullah, ini kan menekankan rasa takut kepada Allah SWT. Lain halnya dengan Rabi' al-Adawiyah, dia dekat kepada Allah SWT bil mahabbah, dengan rasa cintanya yang mendalam kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai yakinkan wiridnya Rabi' al-Adawiyah itu tiap malam kan, wirid sholatnya saja kan 1000 rakaat, benar-benar. Kemudian benar pun pokok. Rabi' al-Adawiyah saya tanya Aki, kenapa kamu itu kok sampai 1000? Apa kata beliau? Saya hanya ingin baginda Nabi Muhammad SAW itu tersenyum kepadaku. Itu saja. Dari kontrol warga, kontrol besar, terus istana, terus laki saya gonteng lagu, terus dia kapal ngabur atau apa? Kapal tak ngabur itu kita. Terus Gusti Kanjeng Nabi misem kun. Saya ingin Nabi SAW itu senang kepada saya. Cuma itu saja, simple. Tapi ketika disenangi Nabi, semua akan dikasih oleh Allah. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Kata Allah Subhanahu wa taala, ketika Nabi SAW di akhirat nanti masih dilihat sedih oleh Allah Subhanahu wa taala, marah apa saya pintaban? Apa saya pintaban Muhammad? Abdinah ingin semua umatku masuk surga. Iyalah pemasok ke biru insyaallah. Pemasok ke biya tentunya. Ya Allah. Mana Nabi banyak dosa lestaren isun CN karena al-jannah darut thayyibin. Darut thayyibin la yadkhuluha illa thayyibun. Waktu menapanya mana tadi? Usah mandikan. Waktu mandikan. Kira lu wudu kotor. Tapi sebentar kasar. Ya Allah. Kata beliau di sini
yuhithu ala mulazamatin nawafil fa innaha minal muqarribat ila Allah Ta'ala wa hiya zadul arifin. Kembali kepada perkara sunnah seperti menghatamkan Al-Quran, juga seperti sholat yang banyak. Silahkan bagi yang mampu, tapi jangan jadi alasan penyampaian kain itu. Bagi orang yang punya tugas dakwah, masih pagi pada subuh mengajar Al-Quran kepada santrinya, setelah itu masih buka kitab kepada santrinya, setelah itu masih masuk sekolah kepada murid-muridnya. Kini kan mungkin tidak sampai cek penyanyi sholat malam karena takut terbengkalai tugas-tugasnya di pagi dan di siang harinya. Ketilah karbeden teater seorang ulama karitoh bagi orang-orang yang punya tugas mendidik masyarakat, mendidik santri, mendidik murid. Ikan kalau sekiranya perkara-perkara sunnah kinikah akan melalaikan tugas-tugasnya, tinggal sepetekan apa andi bagian. Kalau 12 rakaat ini ya tidak akan melalaikan lah, cukup 12. Kalau akan lestari mengerawati saus, mau kena mau. Kalau duha, kalau bendu, atau kalau 4 meleng sekoni tak ada tunggu. Salat malam kalau senapa 13 rakaat witir tak ganggu bentar. Minimal 4 rakaat aja tak ganggu. Nah, apanya makin mereng berat, mereng temur hapi setengah jam tak ngerasa sebut. Hai bunayya, i'lam anna man tajarrada bi sirrihi 'anil kull wa tafarrada bi sirril fard kushifa lahu al-ghita wastabanat lahu al-barahin 'inda musyahadati nuril haqqi subhanahu. Oh anakku, i'lam ketahuilah anna man akan sungguhnya orang tajarrada yang melepaskan diri man bisirrihi dengan hatinya man 'anil kull dan semuanya selain Allah, wa tafarrada bisirri dan menyendiri yaman bisirri dengan rahasia hatinya, al-farda akan Allah. Al-farda kan diantara ismun min asma'illahil husna. Kushifa lahu maka dibuka bagi man al-ghita, apa penutup, yakni al-hijab. Wastabanat lahu al-barahin dan jelas bagi man al-barahin apa banyak-banyak alamah. Barahin ini kan tanda-tanda kebesaran Allah. Mana hasilnya dalil-dalil. Artinya bukan dalil Qur'ani yang dimaksud di sini adalah dalil al-kauniyah. Inda musyahadati nuril haqqi subhanahu, ketika melihat cahaya Allah subhanahu, maha suci Allah. Wa hunalika yaskihi Allah bi ka'si mahabbatih, dan di sana yaski memberi minum kepada man Allah, siapa Allah, bi ka'si mahabbatih dengan gelas cintanya Allah. Hatta yuskirahu bihi an ghairi, sehingga membuat mabuk Allah pada man bihi dengan ka'as an ghairi dari selain Allah. Wizilu anhu at-ta'ab wan nasabah, dan menghilangkan Allah anhu dari man at-ta'ab akan rasa capek, wan nasabah sama mananya. Nah, wa yusira sukutahu dzikra, dan menjadikan Allah akan diamnya man dzikran akan zikir. Kenapa diam dikatakan zikir? Karena hatinya dan pikirannya tafakkur selalu kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir kan ada qalb, ada lisan. Yang dimaksud di sini sukutnya, sukut yakni fil lisanihi, tapi fikruhu wa qalbuhu yadhkurullah wa yatafakkaru fi makhluqati. Orang-orang al-arifin begitu, maka apa namanya, hatta naumahu ibadah. Ketika kita ingat kepada siapa, Ibrahim Adham, kalau tidak keliru ya, Ibrahim Adham. Saya sepertinya pernah menyampaikan ini. Sayyidina Ibrahim bin Adham itu pernah katanya perjalanan jauh, sampai di perjalanan tidak punya banyak bekal, belum sampai ke tujuan, malam datang sehingga dia cari hotel gratis. Ditemukanlah masjid. Masjid kan hotel gratis. Nginep di masjid tengah malam. Nginep di masjid Ibrahim bin Adham. Malam-malam, tengah malam beliau tidur. Ada orang yang soleh yang tiap malam itu sholat tahajud di masjid itu. Ya sholat tahajud orang soleh itu. Nah, setelah hampir subuh, ada orang yang datang mau sholat tahajud juga, menemukan di depan masjid itu ada
orang tinggi besar pegang kunci, ada 1 meter kuncinya, ada yang setengah meter, ada saya seperempat meter, buat di sini meter kunci nah. Pekon, buka petena buka, hari mak kunci jurajer ya saper ya. Jangan orang sih. Kata orang yang mau sholat juga, internet, kunci apa itu? Itu kunci apa? Kok besar-besar? Dia itu tidak berkeming, cari kunci terus, cari kunci. Kunci ateh, kunci hati ini, kuncinya hati orang-orang soleh, orang-orang wali. Engkau ya seneku kuncinya. Beban siapa? Ana syaitan. Ana syaitan. Mak bisa buat neku kunci. Iya, engkau arwah nyoba orang yang saya sholat, tak bisa kok. Gara-gara berdesi tedung wah. Arwah kunci buat kau sehari tak temu hilang itu. Kunci atena. La'allahu Sayyidina Ibrahim bin Adham rahimahullah ta'ala arwah hilang kok, tak temu ban kok. Engkau harus neku kunci orang-orang wali kok ada no. Kangkui yuwas-wis, kangkui mawas-was, kangkui nyoba engkau sejalan no, ada syaitan kabir. Engkau ada punyun syaitan kok. Iya, engkau nyoba orang yang sholat no, tak bisa gara-gara pada orang yang orang setedung roh. Kullama dakhaltu ilal masjid ahraqatni anfasu dzalikan naim. Engkau kan masuk ke masjid ni antara orang yang sholat, harus dengan nyabah. Harus engkau tahu kok terpental kan? Kapa nyaman keluar masjid gara-gara ada orang tedung dengan tak bisa nyoba orang yang sholat. Oke. Dulu itu jadi. Dulu. Tapan ke setedung. Tapi ternyata mana orang ini? Lu ibarat kan siandi kunci orang-orang besar. Iya. Mun kunci tangan ni mah. Patole. Kunci ban tahu sah kunci je guna. Lompor ni kan. Demi kau biasa mengkoreng ngak banji keluar masuk dari kau pengen tapi kata aden banjir. Jadi siandi kunci ni. Kunci na setan ni kak. Ya Allah. Lianna sarik la yasruq illa ila baitil aghniya. Karena maling tidak akan masuk kecuali ke rumahnya orang-orang kaya. Ente miskin, bukan miskin. Apa mau ngijok ke bukan kau? Kau biasa kan keluar masuk manduk tedungan niatin pun biasa. Bahaya. Magaram pareman pada iya. Mak bro aja dia. Bro masih bro. Allah. Mari mas. Illa man atallah biqalbin salim. Mangana kita banyak zikir lah kan. Selain ini kita banyak zikir bahawa. Tina ku guna pasti kadikir wan. Padikir penting malam kasar. Sambil lanjut dari kerpaker. Nah, hatta yuskirahu bihi an ghairi. Wa yuzulu anhu yuzila anhu at-ta'ab wa an-nasab wa yusira sukutahu dzikra wa anfasahu tasbiha. Nah, penjepon. Nafas-nafasnya adalah tasbih. Wa kalamahu takdisa, dan kalamnya yaitu mensucikan. Wa naumahu shalah. Harus saja Quran. Dan siapa naumahu akan wa naumuhu salatan, dan tidurnya ya man tajarrada bi sirri anil kul salatan, itu salat. Tapi mak bisa orang-orang sing ini kesera ki garis pertama ini man tajarrada bi sirri anil kul. Sebenarnya pikir rakyatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala. Kita sepintas memang tadi tengker-mekir. Kamu gimana mohon mata ada gimana tak apa. Oke. Jadi dimin ke molis gula ketika kita membaca tadi ini ada ni kan mendengar gini kan. Man ahabba liqa Allah ahabba liqa'ah. Orang yang rindu bertemu Allah, maka Allah lebih rindu lagi untuk bertemu dengan dia. Dahulu ke Mahmud, kita ketemu ni tunjuk dulu, tentang ibu jam, tentang iwirin ke, artinya tak terlalu tentang kuburan kira. Kita
Engki gini ke karena apa rasa takut apa rasa namanya mana ajal semakin dekat sedangkan namanya mana amal tak seberapa bekal sedikit kita siap tadi takut apa tapi minimal apa nikah apa makna kerong ke Gusti Allah apa makna namanya merindu kepada Allah coba pikir ketika abah misalkan gula misalkan dilahirkan dalam keadaan yatim misalkan gula lahir Kanjeng Nabi SAW contohnya konkret Kanjeng Nabi SAW lahir dalam keadaan yatim SAW. Beliau selalu merindukan ayahnya. Bahkan ketika beberapa tahun kemudian umminya wafat juga, kikeni sampai sepo Nabi SAW kayak itu kerong belum. Kenapa? Yang menjadi sebab adanya beliau ke permukaan bumi ini adalah kedua orang tuanya. Bahkan dalam riwayat yang ditulis banyak ulama diantaranya Al-Imam As-Suyuti rahimahullah dalam kitabnya At-Ta'zim wal Minnah bi anna abawai al-Mustafa bil Jannah. Nika lancang ngomong orang ini. At-Ta'zim wal Minnah bi anna abawai al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam fil Jannah. Apa namanya? Mana dikatakan bahwa Nabi SAW pernah minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya kedua orang tuanya dihidupkan lagi, dan itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hadisnya walaupun tidak sampai ke derajat sahih, tapi yuqawwi ba'dhuha ba'dhan. Minimal dapat kehasan li ghairihi. Itu yang mengatakan bahwa hadis ini yang menerangkan bahwa Nabi SAW pernah memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya kedua orang tuanya dihidupkan lagi, supaya berikrar beriman kepada dirinya bahwa dirinya adalah utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu ada kitab namanya Rasailul Tis'ah, ada Rasailul Asyarah, ada At-Ta'zim wal Minnah. Ini semua karangan Imam Suyuti rahimahullah. Ini Imam Suyuti sangat ghirah, sangat cemburu ketika ada orang dan ngodat saya makin sekocak garis-garis kerar kasih pacang ngocain Abu Nabi finnar, Ummu Nabi finnar. Alhamdulillah. Manabi ilmu naningke. Berarti hada sahibi Kiai Zain pernah mator tentang hadis kini kan Gus Solah enggak guna mari asar tangki. Langsung jawab Gus Solah. Hada hadisul ahad. Mungkin nika pon lopah boleh saya enggak. Kini kesehatannya kini saya jawab. Guna samping. Guna enggak sampai bangke. Enggak sampai. Kemudian pernah mator ke Gus Solah niadan rubat niadan masjid pengaji dan Gus Anam mari ngaji ke Ayub atau ke Nur Syekh mator Gus bagaimana tentang hadis Nabi SAW di Sahih Muslim yang mengatakan kepada seorang Arabi abi wa abu ka finnar atau abu ka wabi finnar. Bagaimana itu? Dan sedangkan Sahih Muslim itu sahih semua dan Nabi SAW mengatakan bahwa ayah beliau itu di neraka. Apa kata Gus Solah waktu itu? Seperti yang ditulis oleh ulama dalam kitab-kitabnya. Hadal hadithul ahad. Ini hadis sahih tapi hadis ahad. Imam Bukhari artinya Bukhari tidak meriwayatkan. Cuman Imam Muslim yang meriwayatkan. Sedangkan di sana ada kalau tidak keluar Hamad bin Salamah dan siapa saya lupa nama rawinya itu yang tidak meriwayatkan kecuali hadis ini. Artinya hadis lain yang mengatakan bahwa abawain Nabi sallallahu alaihi wasallam, kedua orang tua Nabi sallallahu alaihi wasallam itu masuk surga itu lebih banyak dan lebih kuat dengan catatan diantaranya bahwa wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula, aku tidak akan menyiksa hamba-hambaku itu kata Allah SWT di mana mereka itu tidak kesampaian dakwah Islam zaman fatrah, hidup di zaman fatrah itu tidak akan disiksa. Dalam sebagian riwayat diterangkan nanti di hari kiamat orang-orang yang hidup di zaman fatrah itu akan diuji secara khusus oleh Allah Subhanahu wa taala. Diuji bahan narapa mata salat, bahan narapa mata puasa Ramadan. Maka orang itu menjawab kunna fi zamanil fatrah ya Rabb, atau ma wasalat alaina ad-da'wah al-islamiyah, tidak sampai kepada kami dakwah Islamiyah. Ongku anjak saking depak kebean pakun kan ibadahnya. Oingki Gusti.
Ongkuan saya saking ngabuan pada Nabi atau pewaris Nabi depan abuan ibadah yang angko. Ayo ki Gusti. Ente seban kau setiap. Dibentangkan lahum an-nar. Tuyat lahun nar amamahu. Bentangkan neraka ban parcaja sengko jangko pangeran engki loncak. Orang yang memang punya inayah di hatinya, iman pada Allah loncak, dan yang melompat ke neraka itu adalah orang yang diselamatkan. Seketika itu dia merasa sejuk di sana. Yang kes boleh ban swarga. Tapi orang yang memang di hatinya punya kemunafikan, artinya tak ada pak Gusti, tak ada pak, padahal saya saking ada pak pada cetak iman. Ayo loncak ban mun percaya ngako pangeran ban para loncak. Jadi yang tadi tidak mau, maka orang yang seperti itu akan diseret ke neraka. Itu diterangkan juga di dalam kitab-kitabnya Imam As-Suyuti rahimahullah. Pan boleh catat kadang-kadang ni. Sama-sama makin. Hah? Sama-sama makin. Seman makin bisa Irian Jaya misalkan betul-betul belum kesampaian Sulawesi Utara. Kalau memang betul-betul belum kesampaian, tapi kalau memang sampai tapi mereka memang tidak mau, itu tidak termasuk. Tidak termasuk. Dapat sedekah sih makin. Mereka hutan pedalaman, saya hanya Prabowo lah berdekat pimu. Lagi berapa? Maka Abawain Nabi SAW di antara dalilnya juga bahwa Abawain Nabi SAW itu fil jannah. Dalam beberapa riwayat diterangkan bahwa Nabi SAW pernah berdoa kepada Allah, ya Allah, abdinah tero aba kadinto ben ummi paudi pole serang ajunan. Waktu itu Nabi SAW mau ke Mekah, sampai di Hajun, di pemakaman Ma'lah, beliau menangis. Kata rawinya itu, beliau menangis. Setelah itu lama tertawa. Kenapa ya Rasulullah? Tadi engkau menangis, setelah itu tertawa, nanti tersenyum gembira. Tadi itu nampaknya saya memohon kepada Allah SWT supaya kedua orang tua aku dihidupkan kembali dan beriman bahwa tiada Tuhan selain Allah dan aku adalah utusan Allah SWT. Alhamdulillah itu dikabul oleh Allah. Kedua orang tua aku dihidupkan sehingga beliau berdua membaca syahadatain. Subhanallah. Nabi minta pandai pun dinikah atau saja minta sejan bahasa nasirat ke makmun ma yahtaj ila hadis sahih tapi ila qalbin sahih ya arwamun masalah ban kanjeng Nabi ya ingah molodan lamun ko jan ke makmun tahu sabri istri sahih apa boleh jan pada hadis-hadis sahih ya nahtaj ila qalbin sahih. Masalah kanjeng Nabi, ampun. Umar bin Abdul Aziz rahimahullah radhiyallahu, Umar bin Abdul Aziz khalifah yang kelima itu dijuluki sebagai khalifah yang kelima. Bada orang saya mator bada hadis yang nerangaki bahwa abana kanjeng Nabi berumur kanjeng Nabi itu finnar. Langsung beliau kanto pola ketok apa cilen orang ini berko. Pola beli boy orang ini ya. Ada kecon burung. Beli boy orang ini ya pola. Ketok boy cilen. Pola tanah kasokon ketok kapi. Pate mon par. Gira. Mungkin buka internet teng selenengan banyak Ustaz Wahabi asal macam. Abi wa abu kebenar tanpa meneliti hadis yang lain. Apal setong hadis puluhan hadis yang lain yang menerangkan sebaliknya. Ini hina bahaya. Kemutura itu kan benar ngomongnya. Jadi Cibadri. Jadi sekarang bodoh. EPLS apa? Wala yazalu al-'abdu yarkabu bi sirrihi markabal ma'rifah. Dan tidak henti-henti siapa seorang hamba al-'arif billah yarkabu, yaitu mengendarai ya abad bisirrihi dengan hatinya atau rahasia hatilah ya gampangnya ya abad markabal ma'rifah, akan kendaraan ma'rifat Allah hatta yattasila bil ma'ruf, sehingga sampai ya abad bil ma'ruf kepada Allah. Al ma'ruf kan di sini begini, al arif, siapa al arif? Al abad, yani manusia. Al ma'rifah ini sifatnya, siapa yang dituju daripada al-arif dengan tunggangan ma'rifat? Al-ma'ruf, al-maksud wallah subhanahu wa ta'ala. Jadi orang-orang yang yatajarradah, yakni bisirrihi 'anil kull wa tafarrada bisirri sirril fard, ini
melolo jaipon nyari tompaan sing nikah. Tunggangannya namanya mana al-ma'rifah. Pesawatnya nyaman al-ma'rifah. Tujuannya al-ma'ruf. Yang bisa menunggangi pesawat ma'rifah itu hanya al-arifin. Allahumma ja'alna minhum. Amin. Hah? Bisa sifat. Kalau kita yang kenapa ismun min asma'illah subhanahu wa ta'ala yang ditulis hanya 99 itu yang ada dalam Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Sedangkan ada sebagian ulama seperti yang diterangkan di dalam syarah-syarahnya Dalailul Khairat, ismullah asma'illah subhanahu wa ta'ala 1000. Ada yang mengatakan alfan 2000. Asma kanjeng Nabi SAW menepi nengi Dalailul Khairat mi'atan 200. Ada yang mengatakan 1000. Yani yang berkaitan juga dengan sifat-sifatnya. Ini al-ma'ruf min sifatillah subhanahu wa ta'ala. Antal maqsud, antal ma'ruf, anta Allah subhanahu wa ta'ala. Fa idza ittasala bil ma'ruf baqiya ma'ahu ila al-abad. Maka ketika apabila sampai ya al-abd bil ma'ruf kepada Allah yang dikenal, baqiya ma'ahu maka terus menerus abad ma'ahu beserta al-ma'ruf ila al-abad sampai selama-lamanya. Ila ghairi min ghairi ayyaltafita minhu, dari tanpa menoleh-noleh abad minhu dari ya ma'ruf ila ma siwa, kepada selain ma'ruf. Berarti pada saya tanya aki, ada seorang santri motor jaipon ka guru nah. Tahu ning kantor di luar kati benda kita pelayan. Motor kiai. Orang ni kemudian saya kan kau ini dah jaipon ke eta. Orang ni ada pak ke Allah jong, tak kira beli boleh. Jaipon ajunan kasaka dintong ya, dia bener jadi. Orang mun lada pak ke Gusti Allah, Arya cetak kira beli boleh jong. Dari bak ya ma'hu ilal abad. Tapi berada Gusti orang kan tidak pakai itu kiai. Orang kon khusyuk tak khusyuk boleh. Khusyuk boleh, maksiat boleh. Kan lada pak keng pas cekek boleh, depak boleh. Harus kita ada pak jom. Ya Allah. Harus kita ada pak keng la terus lemak semacam. Tentu mon sedepak ongko jaipon ma yaltafitu yaminan wala shimala. Allah. Ba ni kalau nyongom melolo kan ditangki. Yazidu yanqus. Jin ba'aban Menyembuhkan tak. Sampai ke makmun di qaida man sara ala darbi wasalah. Jadi bagi yang ulang kui buah. Allah. Mana jalan depan. Beda di meja pon. Namanya mana begicot berkata. Sejan begicot. Sejan kata. Mayu alon jangan koya ibunya. Sejan begitu di pokon pada depan. Maka pokon selamat pokon pada depan. Begitu ni kan muntak malam tak ada jalan muntak. Kata malam siang jalan melolo. Dalam cerita itu kata loncat kita bermobil kan. Kita kereta mati. Misalnya pun begitu. Siang lawan aja dan malam pun begitu. Dah remah. Ya kita bermobil kau. Depan remuk. Ya, tapi mon al-arifin billah boleh begitu aja. Yatir ya bu ya yatir. Qulubul arifin laha uyunu. Tara ma la yarahu an-nadhirina. Ajnihatun tatiru bighairi rishin ila malakuti rabbil alamin. Orang al-arifin billah namanya mana ngapur andi lembang walaupun tidak berbulu. Jadi ulama andi mata laha uyunu, yang bisa melihat apa yang tidak bisa dilihat. Makanya kiburkan terangaki orang yang seperti itu bisa melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat orang lain. Subhanallah. Tak takok mun baban ketintir kita takok. Tak kira mau dibeli. Bener. Oke kan. Ntar mun mau. Sama kena itu kan. Agak aja. Bentar lah karena pun ulama nangi dalam kitab makhluk halus gini kan gitu kan.
orang monce ke bulun kolet beri takok. Kencet mon makhluk halus tetap mau benaba mesti macam kan bulun kolet. Biasa berimbing. Kini ke beri maknan biar takok. Jadi pandang nang sekali. Makhluk halus maksud kini pekerjaan beri halus pikir lorong luar. Wah bahaya roh. Beri bahaya merasa. Jadi beri takok beri takok. Jadi senang saja ke bulun kolet. Anak apa mak ibu kalian nggak nikah? Baaban benolama. Ketika abah awirid malam, pas badah, macet ke bulun kolek, tarap aja. Sesama makhluk Allah jangan saling mengganggu kan kun sering. Cek ke bulun kolek, bada makan. Cai pon ki kataronak Syekh Nawawi Banten. Dan kepada ki makan ki bada ala qaidil hayah bada Banten. Kini ka Mungkin coba bulu tak bulun boleh tak apa ke? Ki. Bon harum dengan gini tu sih. berharum lagi. Oh. Wan harum tak apa tak kau beceng, ungkuan. Ini lain, nakar coba. Jadi kancan ini kan ketika terakat nih pengkira empang jarang coba ber kolam raja anu cukup kan. Tunggu wirid tepan usuk. Lesoh mungkin melak, melak bodoh bocor aja ya. Ialah orang tayang kelas gula tangi bodoh bocor aja angang. Mak bocor aja. Pamitum sekali ya mayu. Betul boleh. Bani buru bani. Betul mak boleh mana? Ya cepat dari pada sengopu setong itu ya. Aduh. Awirin pula. Tenglah. Lesoh boleh, melak boleh. Temuan turun. Rekan pun apanya mana kita kan syariat lagi syariat kok pakon buru pun berdengar gini atau pengelak dong pentong. Tapi mereka yang sudah sampai masya Allah hatinya masya Allah tabarakallah pasti tak takut kecuali hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Safina Sayyidina Safina radhiyallahu ta'ala anhu kuping macan teku ketika mau ke Yaman mengantarkan risalah Nabi SAW kepada Raja Yaman, rombongan gong-gong yang ada banyak ambu. Apa mah ambu yang Safina? Bodoh macan tengah lorong. Oh iya toron dari jaran interin. Engkau Safina kok. Kon pakon kanjeng Nabi. Entur. Kau leh bener. Entur macan. Namanya. Aduh ya Allah. Nanti lagi saya soro. Saya soro. Berarti Sayyidina Ibnu Umar pernah ngakini kayak kopeng lah Sayyidina Umar. Kok leh bener? Engkau Abdullah bin Umar. Leh bener. Macan juga pada rombongan. Jadi kak, namanya menungkingan puaki namanya. Nggak boleh kini kata lagi pada jadduhu saya nomor 12 atau nomor 13 mbana Syekh Ismail sira mana Syekh Hadrami Syekh Ismail Al-Hadrami. Jadi Syekh Muhammad ini abana Asma Ismail abana Syekh Ismail nyaman Ismail juga mbana menebitakan 12 atau 13 Asma Ismail Al-Hadrami orang wali raja di Yaman. Pernah Jepon datang dari masuk dari perjalanan ke setong kampung tak sholat asar para cong pedari pun makonan hadda magun cong kembali ke arah soronan nang geluh engkau kita baca ni ke benih mo jadi bi ke arah benih mo tibi kun makonan kipah ada bu gini si khotib ya Syamas arah saya Ismail kita asolat sampian soronan nang geluh kinang nang are sampai lestari solat meneruskan perjalanan sampai depak ke setong ke disa saya tocu kalau paen are tak soro mangkat boleh yambo kan to Ismail kan wali raja kan yambo pak beda orang ni bini sepo Jepon pada wali juga tapi wali mastur masemak kasih Ismail Hadrami ini kan. Wah, saya tahan oncol le bocah. Wah, saya tahan oncol. Pun selain tak ngerti pun. Wah, saya tahan oncol. Astagfirullahaladzim. Cong kepada cong sorokat mangkat cong itu jangan. Kan kau juga ya. Pengon mangkat ya pun. Mangkat boleh. Subhanallah. Fadla man lail. Baga Mas? Kini kau orang gue ni tak sampai ke sohan. Ya Allah. Kanjeng Nabi pernah luang mun kamu nusa membatanya col buat dosa.
Oh, sana pidato apa menaun hukum jelas salah nang mengikan Lagi pahamarin matayon gua tuh sakit kalau kan. tanpa keri ocal. Oh, pataan, maki kol benduk melol kan. Tahu saar emang nggak sampean, mampu jam aja dan bila hebat. Maki kol benduk melol kan. Yang bade compok, bade compok, temora Kiai ini kah? Bade Kiai kiai, tukang ajar masjid. Julukin ke sumpu burung. Soalnya benak kanan nih kan, benak kanan kan lembek kan mau nak ngaji nginep di langgar masjid. Mah oba aja pon. Makanya ongger kan nyoba pon kolompak padahal ki kol dua kan. Langsung ngelamik. Allahu akbar, as-salatu khairum minan naum. Jadi kiai ini kan. Cukup, kol berapa lah Pak? Sok buar ko lempak. Ya aja anu. Niku jam tetangga niku kebigi kol dua. Ngalamik boleh. Sobu burung. Kesera kayak apa ke terawih. Beda ke sobu burung nih kan. Yang jaga Habib. Ya, jangan mau ngajak sobu burung kerucuk kan. Sobu burung kan. Kita? Dari mana menuju Jumat Cuma antara bapak itu. Oh, terus? Oh. Oh, ini kaki apa gini kak? Menimpian ini. Bahaya ya. Daerah mana? Jumat dia. Benih, sebu gini kak. Sebu burung. Dokternya belum. Tak nak orang. Ini berjam salah langsung malah anu. Adon terus? Adon, ya orang dia orang ini langsung. Boh, makan makin macet. Pak Toron, kocak di sini. Membuatnya dari sini. Gua sih yang kata juga ada pertama jadi gua. Oh, ada pertama. Anu, kaki ini mekar kan. Ada kita semua wajib. Udah ada wajib. Cuma mon. Di kol telur kalau mau nadon dia. Cuma mon. Tapi ini dulu gini kan. Wah. Lang jemput masjid gini kan. Dari gini Pak, gigi ini kan makan apa? Mekah ada dua kali, tiga ada boleh sebu. Hari ini ada. Wala ta macam hadis, ada umi maktum roda ibu. Wa alam. Astagfirullah. Anika kabungaan moga-moga terus ke swarga. Ya Allah, menjaga temu orang wali, hari sakajeng Nabi, pembunga ban Gusti Allah. Timin bener orang wali ke buna Syekhina Muhammad Ismail, mana minta Ismail sejabir dulu. Jadi orang wali ini kan, orang wali ini ketaan di pekilian ke orang. Sofi galbu. Walaupun kau orang sedolim Ka'bah, itu aki pekun kan teroleh hidayah. Bukan mungkin mengucap anak seben nih. Mengucap siapa? Tidak tahu satu pun. Nanti ada cerita aku yang bocah lu jadi. Nanti Mengucap siapa? Nanti tidak punya mana? Aslinya kelebat. Kau orang-orang amain saking makin amin domino kan sanyat plus tol 4 5 go jadi remari kan jadi aku lah anak killer kan uang betok main domino main kenapa baik orang wali ini kenapa lagu tasbih Allahumma farrihhum fil akhirah kama farrahtahum fid dunya ya rabbal alamin. Ya Allah, berikan kebahagiaan bagi mereka di akhirat kelak ya Allah seperti mereka bahagia sekarang waktu di dunia. Siap. Hah?
Ini lagi dong subhanallah hari tak cuma orang nih kan. Orang wali mari kini ke pas ngaji kap binjai mon. Tak main domino mon. Ya Allah, kita ada ke guna ngaji kambian ke tiga pi. Pasar min awali dan muslim. Berarti saya namanya mana? Tukang nyambi sandal kan tukang nyambi tong kedah ini kan yani syariat kan syariat melolok sandrena kiai orang kasa tak toman ibadah amendong inu wakruwakan jeung malam ki itu aki Allah farihum fil akhirah dermak bejong teko bantu tugas ngajak orang adu aki orang ke swarga jong benih mun iblis lain jong mun iblis ini dak masih mati celaka orang engkau benar dia ini kepada nabi sernya mana Muhammad Matawalli Sya'rawi ketika ditanya aki dak remek mun beda orang bubuan atau penjual minuman keras rumbarung mau berbaik Allah jong mun yubar kan pak mati jong mun pedok mati jong engki pada iblis ben mengaji jong karena target iblis itu membuat orang mati suul khotimah sebanyak-banyaknya. Engkau benar dia dong, mayu gandeng orang-orang ruah kejadian dari Gusti Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya? Mun butuh becon ini becon. Mun lakar butuh buk lembu beri buk lembu. Makanya kriberitkan gula motor, kanca gula je benika. Supir itu pian selentreng cinonya man. Ngojak katoan, ngojak kakak gula lagi. Ki berarti ngodan gini gini. Aku mau sholat raja jompon tak lembut dari sholat ya patin bosambu kopi ring-kuring siap mereka bentuk koropan mereka antara bayi dan mau riponisa pada kopi bering-kuring rapi ini mungkin Masya Allah tabarakallah iya mati walau tak mau ring-kuring makan aja sedekah oh hari coba kan saya jual ada bisnis sampai menteri aneh setia subhanallah artinya ad-da'wah berikun walan kiai engkau kiai dakwah kutu kitab nolo ya bagi ring-kuring pada ngajak ke suara ke ring-kuring ada jemaah beda saya tak melo nasi cana oh betul punya gelu alhamdulillah ya ke ada belum pesan boleh Wah minta kiriman mana orang pesan bahaya berbenar masyarakat aman dong ributnya benar ya Jumat ini Malam Jumat kacangan Masya Allah pagi oh pagi dah boh ini kan pada apa depan kantor ini kan biasanya mun tak kanjeng biasanya laku ini kan gila pada apa depan namun selain itu nang kok aja pengan dari nah ada orang gitu iya Masya Allah nasi beda ini naik beda ini naik aja Masya Allah luar biasa lagi kayak pada ganjaran pada makanan wa'alam anna masalal qalbi kal qasri wal ma'rifat fihi kasultan wal aqla amirun 'ala al arkan lahu tab'un wa awan wal lisanu kat tarjuman was sirru fi khazain ar rahman ولا بد لكل واحد منها من الاستقامة في مواضعه ودوران كلها على الاستقامة السر مع الحال dan ketahuilah anna akan sungguhnya perumpamaan hati kal qasri yaitu seperti istana wal ma'rifata dan sesungguhnya ma'rifat ilm ya qasr atau qalb kas sultan yaitu seperti raja wal aqla amir dan sungguhnya akal yaitu yang mengatur alal arkan atas semua anggota tubuh lahu taba'un wa awan yaitu bagi qalb atau lahu yaitu bagi amir taba'un adapun pengikut wa awan dan pejabat wal lisan kan turjuman adapun lisan yaitu seperti turjuman ini turjuman lah bagian jubir wasirra min khazainir rahman adapun hati yaitu min khazainir rahman di antara khazainir rahman tempat rahasia-rahasia Allah wala budda li kulli wahidin minha min al-istiqamah fi mawadhi'ih dan harus tidak boleh tidak bagi tiap-tiap satu minha dari itu semua
dari istiqamah di tempatnya ya kul wahid. Wa dawranu kulliha ala istiqamati sirri ma'al haq. Adapun perputaran semuanya yaitu atas istiqamahnya hati ma'al haq beserta Allah Subhanahu wa taala, bahwa badan kita ini akan terasa enteng, akan terasa nyaman di dalam beribadah kalau hatinya memang bersih. Illa man atallaha biqalbin salim. Allahumma ij'alna mimman a'tahu Allah Subhanahu wa taala qalban salima. Wallahu a'lam. Sallallahu alaihi wasallam ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.